Jokowi akan kejar koruptor sampai ke luar negeri. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Presiden Joko Widodo berjanji akan mengejar para koruptor yang menyembunyikan uang hasil korupsinya di luar negeri. Menurut Jokowi, pemerintah sudah mengambil langkah nyata, salah satunya bernegosiasi dengan Swiss karena uang hasil korupsi diduga banyak disimpan di negara itu. Kita tidak memberikan toleransi sedikitpun pada pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan uang hasil korupsinya di luar negeri. Saat ini pemerintah Indonesia dan Swiss sudah masuk ke dalam tahap akhir untuk penandatanganan mutual legal assistance untuk mengejar uang hasil korupsi dan money laundry yang disembunyikan di luar negeri, kata Kepala Negara dalam memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta. Di dalam negeri, lanjut Jokowi, pemerintah juga terus melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, misalnya dengan penyediaan layanan berbasis elektronik seperti e-tilang, e-samsat, hingga e-budgeting dan e-planning. Dalam kesempatan itu, Presiden juga meminta seluruh daerah mencontoh Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Kedua daerah itu memiliki sistem pelayanan birokrasi terbaik untuk mencegah terjadinya korupsi. Sementara untuk di tingkat 2, daerah yang memiliki sistem birokrasi terbaik untuk mencegah korupsi adalah Kabupaten Boyolali. Jokowi ingin daerah-daerah itu menjadi contoh bagi daerah lainnya. Kepala Negara meminta semua instansi di pemerintah pusat dan daerah untuk membenahi sistem pelayanan agar lebih cepat dan transparan. Menurut Jokowi, hal itu penting dilakukan untuk mencegah praktik suap. Yang menyuap itu pasti karena pelayanannya ruwet, ribet, bertele-tele, lama, tidak transparan. Karena pengusaha pengen cepat, satu-satunya jalan ya suap, kata Jokowi. Di tempat yang sama, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Agus Raharjo menyatakan pertumbuhan indeks persepsi korupsi di Indonesia paling tinggi dibandingkan negara-negara lain di dunia. Pada awalnya, Agus terlebih dulu memaparkan IPK Indonesia yang terendah di ASEAN pada tahun 98. Kami merinci datanya mulai tahun 98. Kalau kita lihat di tahun 98, mohon maaf, CPI Corruption Perception Index kita terendah di ASEAN. Vietnam di atas kita, Thailand di atas kita, Malaysia di atas kita, Brunei di atas kita, kata Agus. Agus memaparkan IPK Indonesia waktu itu sebesar 20, Filipina sebesar 33, Thailand sebesar 30, dan Malaysia mencapai skor 53. Sementara IPK Singapura sudah meningkat lebih jauh dari negara kawasan. Namun seiring perkembangan, Agus melihat IPK Indonesia mengalami pertumbuhan yang tinggi, maksimum belum ideal. Kalau melihat rilis terakhir dari Transparency International, kita ini mencapai skor 37. Memang tahun 2016-2017 sejajar dari skor 37 menjadi 37 lagi. Tapi kalau dibandingkan dengan lain seperti Malaysia yang dulu tahun 98 sudah mencapai 53, malah turun jadi 47. Filipina yang pernah mencapai 33 kemudian naik 36 di tahun 99. Sekarang turun, kata Agus. Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro mengatakan 80% kasus korupsi yang dilakukan penyelenggara negara melibatkan swasta. Menurut Bambang, perlu ada kebijakan khusus untuk mencegah korupsi di sektor swasta. Dari 2004 sampai Mei 2018, ada 198 pihak swasta yang terlibat korupsi. Modusnya suap dan gratifikasi, ujar Bambang.